Al-ahkam asy-syar'iyyah utawi iki iku tentang hukum-hukum syar'i. Al-hukmul awal qasrus salat fis safar, tentang mengqasar salat dalam bepergian. Jaraknya berapa, dihitung dengan kilo atau dihitung dengan sengsaranya, atau dihitung dengan situasinya. Dalla telah menunjukkan qauluhu, firman Allah Ta'ala, firman yang mana? Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Maka tidak ada dosa atas kalian semua mengqasar salat. Ayat ini menunjukkan ala masyru'iyyati qasris salati fis safar, atas disyariatkannya mengqasar salat dalam bepergian. Li'anna qawlahu wa idza darabtum fil ardi, karena firman Allah idza darabtum fil ardi, maknanya adalah idza safartum fil bilad, jika kalian melakukan perjalanan jauh di berbagai negeri. Walam yashritillah an yakuna safaru lil jihad. Allah tidak mensyaratkan kalau bepergian itu harus untuk jihad, tidak. Boleh untuk niaga, boleh untuk dakwah, boleh untuk berangkat ke kampus, ya. Semuanya itu asal tidak maksiat, sudah 85 kilo, boleh mengqasar salat. Wa innama utliqal lafdhu liya'umma kulla safarin. Sungguh alasan lafadz itu dibuat mutlak. Pokoknya jika kalian pergi di muka bumi, gitu aja. Dibuat mutlak, pergi untuk apa? Sembarang. Alasan kenapa lafadz dibuat mutlak, liya umma, agar lafadz itu bisa mencakup kulla safarin, segala jenis bepergian. Wa qad istadalla ulama bihadhil ayati ala masyru'iyyati qasris salat. Ulama telah berdalil dengan ayat ini. Berdalil apa? Atas disyariatkannya mengqasar salat lil musafir, bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, bepergian jauh. Summa kemudian ikhtalafu, ulama berbeda pendapat. Halil qasru wajibun am rukhsatun. Mengqasar salat itu wajib, berarti kalau musafir enggak mengqasar malah dosa yang menganggap wajib. Atau qasar itu sifatnya dispensasi, rukhsah, syariat memberi kelonggaran. Namanya kelonggaran, Nabi istilahnya sedekah, ya. Diterima boleh, enggak diterima juga boleh. Harusnya kelonggaran, bukan keharusan. Ala madhabain, ada dua madhab. Al-madhabul awal, madhab yang pertama, annal qasra rukhsatun, bahwa mengqasar salat itu sifatnya kelonggaran, dispensasi, kemurahan. Fa in syaa qasara wa in syaa atamma. Jika orang mau ya silahkan qasar, dan jika mau silahkan sempurna 4 rakaat. Wa huwa qaulus Syafi'i wa Ahmad. Yang demikian ini fatwa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibni Hanbal rahimahumallah.
Tapi ketika kita sering pergi kemana-mana, rata-rata orang itu yang dipakai ya madhab Syafi'i di mana-mana. Hatta Muhammadiyah pun lebih condongnya juga ke madhab Syafi'i di mana-mana. Al-madhabus tsani, madhab yang kedua adalah annal qasra wajibun wa anna rak'ataini huma tamamu salatil musafir. Qasar sifatnya wajib dan 2 rakaat itu adalah sempurnanya salat seorang musafir. Kalau Anda 4 malah enggak boleh karena 2 itu sudah sempurna. Wong sudah sempurna kok kau tambah malah jadi 4. Wa huwa madhabu Abi Hanifah. Dan ini fatwa atau madhab Imam Abu Hanifah. Wa qala Malik in atamma fis safar yu'itu madama fil waqti. Jika orang menyempurnakan salat berarti 4 rakaat ketika musafir, maka dia harus mengulanginya selagi masih di dalam waktu. Zaman musafir ke Semarang, di rest area tol, zaman sholat harusnya 2, malah sholat 4. Gara-gara kamu sholat 4 ketika musafir, 4 rakaat. Nanti kalau nyampe rumah waktunya masih ada, ente wajib mengulangi 4 lagi. Itu madhab Maliki. Salahmu disuruh qasar malah 4. Maka kalau nyampe rumah waktu masih ada, wajib ngulang, kapok. Wal qasru indahu sunnah. Qasar menurut Imam Malik itu sekedar sunnah. Walaisa wajiban, dan qasar bukanlah wajib. Dalilul madhabil awal. Dalil madhab yang pertama, ihtajja syafi'iyyatu wal hanabilatu, ihtajja telah berhujjah, asy-syafi'iyyatu ulama-ulama yang bermadhab syafi'i, wal hanabilatu dan ulama-ulama yang bermadhab hambali. Berhujjah ala adami wujubi, ya bukan wujudi. Ini tertulis dal, harusnya ba, ya. Ala adami wujubil qasri, atas tidak diwajibkannya qasar. Qasar itu ya dilakukan boleh, enggak dilakukan boleh. Bi adillatin, dengan dalil-dalil yang banyak. Nujizu, kami akan meringkas dalil-dalil itu fi mayali, dalam keterangan berikut ini. Pertama, inna dhahira qawlihi ta'ala falaysa alaikum junah. Secara zahir firman Allah yang berbunyi tidak dosa kalian mengqasar salat. Namanya kamu mengqasar salat tidak dosa. Berarti gimana? Namanya tidak dosa itu ya enggak wajib. Ya, kamu mengqasar tidak dosa. Berarti boleh mengqasar, bukan wajib mengqasar. Paham ya? Kalimat falaysa alaikum junah, kamu tidak dosa mengqasar salat. Itu kesannya tidak wajib mengqasar itu. Suka-suka. Suka silahkan, enggak suka juga silahkan. Yus'iru, ayat ini memberi kesan bi'adamil wujub, memberi kesan tidak wajibnya qasar. Li'anna raf'al junah yadullu 'alal ibahah la 'alal wujub. Karena dihapusnya dosa bagi yang qasar itu menunjukkan qasar itu mubah, bukan wajib, ya. Walau kana al-qasru wajiban la ja'al lafdhu biqaulih, dan andai mengqasar salat itu wajib, pasti lafaz itu
datang seperti berikut ini. Falaisa fa'alaikum an taksuru minas salat. Maka kamu harus mengkosor salat kalau memang wajib ya. Atau faqsurus salat. Kosorlah olehmu as-salata salat. Yang kedua, maruya anna Aisyata i'tamarat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah. Hadis yang diriwayatkan bahwa Aisyah melakukan umroh bersama suami tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Makkah. Falamma qadimat Makkah qalat, ya Rasulullah, qasartu wa atmamtu wa sumtu wa aftartu. Wahai Rasulullah, kadang saya kosor, kadang saya sempurnakan 4. Kadang saya tetap puasa Ramadan, kadang saya mokel. Ya karena memang boleh. Boleh mokel, boleh puasa. Boleh kosor, boleh sempurna. Ahsanti, betul. Ya, bagus. Betul, Dek. Ya Aisyah, wahai Aisyah. Walam ya'ib. Dan Rasul tidak maitu. Apa maitu? Tidak mencela alaya atas diriku. Mubalik rodok jahat hatinya. Itu pintar sekali menyampaikan ceramah tentang maitu kasana. Bukan mauidhah hasanah, tapi maitu kasana. Acara berikutnya maitu kasana yang akan disampaikan oleh faqalu inna Utsman kana yutimmu wa yaksur. Dan Syafi'iyah Hanabilah dawuh, sungguh Sayyidina Utsman itu kadang itmam 4 rakaat, kadang juga qasar 2 rakaat. Toh perilaku seperti itu dilihat oleh sahabat yang lain. Padahal yang melakukan kepala negara loh, khalifah. Walam yungkir, tidak menentang alaihi atas Utsman ahadus sahabah, seorang pun dari para sahabat, enggak ada yang menentang hal itu. Fadalla ala annal qasra rukhsah. Perilaku Utsman ini menunjukkan bahwa qasar salat itu sekedar rukhsah, kelonggaran, kemurahan, sedekah. Wa qalu, mengucaplah Syafi'iyah dan Hanabilah, mimma yadullu ala ma dzakarna, adalah di antara dalil yang menunjukkan apa yang telah kami sebutkan tadi, yaitu anna rukhsas safari ja'at ala takhyir, bahwa rukhsahnya bepergian jauh itu datang dengan sifat memberi pilihan. Kalau memberi pilihan berarti enggak wajib. Ente puasa boleh, mokel juga boleh. Masa wajib memberi pilihan? Ya. Tak maknai begitu, dimaknai Jawa sama napa tak ngerti. Ana rukhsas safari setune pira-pira rukhsah lelungan iku cate apa rukhs. Teko ana takhir ing atase takhir kena milih. Tambah enggak paham ya. Santrinya macam-macam diterjemah Indonesia. Kasaumi wal iftar, seperti boleh puasa, boleh juga mokel. Fakadzalikal qasru. Nah, demikian pula qasar sifatnya takhyir, memberi pilihan. Dalilul madhab tsani. Dalil madhab yang kedua, katanya qasar itu wajib. Wastadallal Hanafiyyatu ala wujubi qasri salati fis safar bi adillatin. Hanafiyah berdalil tentang bahwa qasar salat itu wajib dalam perjalanan jauh, bepergian, bi adillatin dengan dalil-dalil yang banyak.
Nujizu kami meringkas dalil-dalil itu fima dalam keterangan yali yang berikut ini. Jam berapa ini? Jam 6 berapa? Oh. 1. Maruya an Umar radhiyallahu anhu annahu qala bahwa Umar dawuh salatus safar rak'atani tamamun ghairu qasrin. Salat dalam bepergian jauh itu 2 rakaat sudah sempurna. Ghairu qasrin bukan qasar. Ala lisani nabikum itu sesuai dengan lesan dawuh kanjeng Nabi. Hanya pertama hadis kayak begini sahih apa enggak masih dikaji. Kalaupun sahih dia qat'i apa dhonni masih perlu dikaji. Kalau dia dhonni ya kalah dengan Quran. Quran menyebut qasar. Terus ini menyebut ghairu qasrin bukan qasar ya. Paham ya? Quran terang-terangan menyebut qasar loh. Falaisa alaikum junahun antak suru. Asli menyebut qasar. Lalu katanya ada riwayat hadis ghairu qasrin. Emang 2 itu sempurna bukan qasar. Gimana ada hadis menyebut bukan qasar, wong Quran saja menyebut qasar. Ya. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam iltazamal qasra fi asfarihi kulliha. Sungguh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengqasar dalam bepergian-bepergiannya, kulliha semuanya. Senantiasa itu juga belum tentu otomatis wajib, apalagi Quran juga mengatakan falaisa alaikum junahun. Perkara Nabi terus-terusan qasar, emang Nabi kepingin istiqomah. Nabi bersabda man lazimal istighfar. Siapa yang istiqomah terus-terusan istighfar. Kalau akhirnya Nabi istiqomah istighfar terus, apa jadinya istighfar wajib? Ya. Faqad ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja musafiran shalla rak'ataini hatta yarji'. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar sebagai musafir maka beliau sholat 2 rakaat sampai pulang. Mau 6 hari ya qasar terus. Yang dibatasi itu begini, mau kemana? Mau ke Jakarta. Di Jakarta berapa hari? Seminggu, 4 hari lebih kan? Itu boleh mengqasar jamak pas awal datang tok itu. Dan pas akan berangkat pulang. Ke Jakarta di mana? Di Pramuka. Berapa hari? 3 hari, 3 hari setengah. Maka selama 3 hari setengah itu kan belum ada 4 hari. Boleh qasar, boleh jamak. Ke Jakarta berapa hari? Enggak tahu ini ngurus masalah perkara di pengadilan. Kalau 2 hari pulang ya pulang. Kalau 4 hari enggak selesai ya 4 hari. Orang kayak begitu bisa jamak qasar terus. Meskipun sampai 10 hari. Karena enggak tahu kapan selesainya. Hanya menurut kitab Kasyifatus saja dibatasi maksimal 18 hari. Itu katanya karena Nabi pernah perang selesainya kapan kan enggak tahu. Maka setiap hari jamak qasar. Tapi maksimal hadis yang ada itu 18 hari. Orang yang kayak begitu 18 hari sholat biasa. Zuhur di waktunya, asar di waktunya, enggak usah qasar. Setelah itu jamak qasar lagi. Sampai urusan selesai. Zaman ke Jakarta apa? Urusan menyambung cinta, Kiai. Kami baru putus cinta. Patah hati. Selesainya kapan? Maruya an Imran bin Husain. Qala mengucap si Imran. Hajjatu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fakani yusalli rak'atain hatta yarji' ilal Madinah. Saya haji bersama Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi itu sholatnya 2 rakaat sampai datang pulang ke Madinah lagi. Wa aqama bi Makkah thamaniya sing tak omongin tadi. Nabi dari Madinah pernah bermukim di Mekah sampai 18 hari untuk urusan enggak tahu kapan selesainya. La yusalli illa rak'atain. Selama 18 hari itu sholatnya hanya 2 rakaat. Makanya kalau kasifah tadi yang kasus kayak begitu boleh setiap hari jamak qashar. Tapi batasnya maksimal berapa ini? 18 hari. Wa qala li ahli Makkah, dan Nabi bersabda kepada penduduk Mekah, sallu arba'an, hei kamu penduduk Mekah, kau tuh sholatlah 4 rakaat. Lah Nabi kok 2? Loh. Fa inna qaumun safrun. Sungguh kami adalah kaum yang musafir. Sahibun itu isim jamaknya malah sohbun. Wa ala alihi wa sahbihi. Sahibun 1 orang sahabat. Sohbun itu banyak sahabat. Jadi sohbun itu jamak. Malah jamak dari sohib. Safir, mufrad. Safrun, jamak. Orang-orang yang lagi musafir. Paham ya? Terus sohbun yang jamak dari sohib, dijamakkan lagi, sohbun, sohbani, ashab. Nah, ashab itu jam'ul jam'i, jamaknya jamak, pusatnya pusat lah. Sohbun itu jamak, dijamakkan lagi, ashab. Berarti ashab itu jamaknya jamak. Sama aja, makanun jamaknya amkinah. Amkinatun dijamakkan lagi amakin. Ya. Ngerti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna qaumun apa? Safrun. Kalau yang pakai nama Safruddin itu pakai shin. Bukan sin, bukan Safruddin tapi Safruddin. Safrun itu pisau, pisaunya agama. Orang luar Jawa banyak yang pakai nama Safruddin. Kalau orang Jawa pakai Saifuddin. Bukan sekedar pisau kan. Kalau pisau dapur mas, ngiris berambang. Kalau kami Jawa itu pejuang. Ya, bukan Safruddin tapi Saifuddin, pedangnya agama. Itu. Ya, simbol jihad, ya. Saifuddin. Orang Jawa banyak yang namanya Fakhruddin. Fakhruddin. Atau Bahruddin. Apa lautnya agama, ilmunya luas. Sekian banyak kitab dia kuasai. Bahruddin, lautan agama. Orang luar Jawa bukan Bahruddin, Baharuddin. Baharuddin lupa. Bahar itu sinar yang mengkilau, sinar yang terang. Baharuddin, sinarnya agama yang terang. Jadi beda loh. Itu kalau Jawa itu Bahruddin. Kalau orang-orang Sulawesi atau apa itu bukan Bahruddin tapi Baharuddin. Ya, bukan Safruddin tapi Safruddin. Kalau Jawa Fakhruddin, kalau Sunda Bahruddin. Bahruddin. Dulu di Jakarta pernah makmum subuh, kayaknya yang imami Sunda di dekat pasar Pasar Manuk Pramuka. Lang imamiku mimma intabika. Aduh. Sulit bi mimma intabik.
Faqala Ibnu Umar, sahibtu saya menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar dalam bepergian, falam yazid ala rakaatain. Rasul tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat. Wa sahibtu Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Saya juga menyertai bersahabat barengi Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum fi safar dalam bepergian, falam yazidu ala rakaatain. Mereka semua tidak menambah lebih dari 2, hatta qabadahumullah, sampai Allah mencabut nyawa mereka. Waqad qala ta'ala, ayo tiru Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Meniru zahir, ya kita qasar terus. Belum tentu hakikat qasar itu jadinya wajib. Barang kita tiru, gara-gara kita tiru bukan berarti yang sunnah menjadi wajib. Ya, kita tiru berterus-terusan, nggak pernah bolong. Sunnah ya tetap sunnah. Bukan kok gara-gara nggak pernah mandek sunnah menjadi wajib. Enggak. Ya, saya nggak mendapatkan riwayat kalau Nabi itu tidak membaca surat di dalam sholat. Berarti membaca surat terus. Toh meskipun dibaca terus, baca surat ya tetap sunnah. Bukan berarti gara-gara dibaca terus jadi wajib ya. Ini kayak begini pola pikir. Sekali lagi kalau mazhab Syafi'i itu jeli ya. Jeli. Bermadhab Syafi'i logikanya nggak kuat, kacau mas. Bermadhab Syafi'i itu dalil lengkap, data lengkap, kaidah lengkap, pikiran cerdas, itu baru lancar. Sehingga cerdas, ya wis ngelakoni tugasnya dewe-dewe, bengkel satu ngalan. Khawatir moro-moro bengkel tutup, sembarang tutup, nopo tasik ngapalne kaidah fikih ya. Buyar dunyone ya. Seben urusane kiai ya dalil mendalil ini timbang kembang ya. Wama dan hadis ruwiyah yang diriwayatkan anak Aisyah dari Siti Aisyah. As-sabitu yang mana hadis itu sahih, akurat. Fi sahih ada dalam kitab sahih. Furidat as-salatu rak'atain. Fazidat fil hadar wa uqirrat fis safar. Dulu difardukan salat itu sebelum Isra nih 2 rakaat. Salat sejak zaman Nabi-Nabi dulu sampai Nabi Muhammad sampai sebelum Isra Mi'raj itu salatnya itu 2 rakaat. Bareng ono Isra Mi'raj malah ditambahi apa? Zidat ditambah fil hadar di rumah menjadi 4. Wa ukirat ditetapkan 2 fis safar dalam perjalanan. Lagi pula sekali lagi ini tidak berarti kalau 2 itu wajib jadinya. Karena semua yang terjadi sebelum Isra Mi'raj itu sudah mansukh. Ya, kalaupun katanya dulu itu 2, lalu kalau di rumah jadi ditambah, nyatanya subuh tetap 2. Maghrib bukan 4, tapi 3. Adanya dari subuh ya 2, 4, 3, 4. Itu artinya ini aturan baru, yang dulu itu dihapus, bukan kok yang dulu masih berlaku itu bukan. Qalu mengucaplah si orang-orang Hanafi, fahadhi hiya salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara salatnya Rasulullah. Fawajaba ittiba'u, maka wajib mengikutinya. Soal ngikuti ya kita ikuti qasar. Tapi apa Nabi mengatakan qasar wajib? Enggak. Ya, qasarnya kita qasar oke. Hanya permasalahannya ini tak anggap wajib apa tak anggap mubah itu loh.
Waqad qala benar-benar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti saya salat. Ini pun juga tidak mutlak. Salat seperti Nabi itu tetap dengan catatan yang wajib harus dilakukan, yang enggak wajib boleh dilakukan, boleh tidak. Saya salat maghrib, baca amma yatasaalun sama wan naziati gharqa, padahal kalau Nabi bacanya qul ya sama qul Allah. Bukan berarti saya melanggar shollu kama ra'aitumuni usolli, enggak melanggar. Kenapa? Karena menurut keterangan dari Nabi, surat itu enggak wajib, milih surat apa juga enggak wajib. Sehingga kalaupun saya beda, itu beda dalam hal yang mubah, bukan beda dalam hal yang wajib. Tidak melanggar shollu kama ra'aitumuni. Nabi pakai jubah, kita pakai sarung, enggak melanggar. Tidak melanggar shollu kama ra'aitumuni usolli. Jangan dikira kalau sholatlah persis seperti Nabi, lalu wajib pakai jubah, ya repot ya. Paham ya? Nabi ngimami tarawih wong Arab, diimami 5 jam gelemai. Zaman ngimami tarawih wong buruh petik sawit. Seharian wis kesel ngantuk Mas. Mau imami 5 jam dipisui teman. Kalaupun Nabi tarawih suwe, kita rata-rata tarawih cepat, bukan melanggar shollu kama ra'aitumuni usolli. Karena yang wajib itu memenuhi syarat rukun, bukan panjang pendek melihat situasi dan kondisi gitu. Paham ya? Nabi witir 11 rakaat. Sama witir sak rakaat tok terus buyar. Itu tidak melanggar shollu kama ra'aitumuni. Memang Nabi sendiri yang mengatakan 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh, 11 boleh gitu. Falamma shalla fis safar rak'atain, ketika Nabi sholat dalam bepergian hanya 2 rakaat, dalla ala annahu huwal mafrud. Prakteknya Nabi itu menunjukkan bahwa 2 rakaat itulah yang fardu, yang seharusnya. Dah.